Selamat pagi. Aku ngerubah tamanku, gengs. Cantik ya. Ini sebenarnya bunga liar. Jadi ini kemarin tetanggaku yang nanam di tamannya dia, tapi kayaknya ke bawah air. Jadi nunggu di depan garasi aku. Terus aku ambil, aku tata deh nanamnya. Jadi bagus. Ini pohon ini nih pohon-pohon cabai tahu. Aku iseng. Ada cabai-cabai busuk aku keringin. Terus aku tanam, numbuh. Tuh, bagus ya. Buka pintu langsung lihat ini tuh aku seneng banget. Maklum ya anak hutan. Aku udah nyampe kantor, gengs. Sekarang aku nge-gym dulu. Nanti aku share vlog ke kalian ya. Kebetulan gymnya masih kosong, belum ada yang datang, bulan puasa maklum. Aku gymnya tipis-tipis aja. Sampai ketemu nanti. Teman-teman, lucu nggak sih rambut aku? Aku baru potong rambut loh. Kependekan sebenarnya, cuma ya nggak apa-apa lah, udah kadung dipotong ya. Soalnya si ibunya pas motong tuh ngoceh aja cerita-cerita ya, sampai akhirnya dia lupa sendiri bahwa dia lagi motong rambutku. Gitu, aku tuh diketawain sama anakku, katanya aku kayak perampok bank tahun 70-an. Lucu banget. Teman-teman, aku tuh mau update ke kalian tentang gimana sih pernafasan aku sama aritmia aku di pendakian perdana pasca aku operasi konka. Kan seperti yang kalian tahu, aku kan Desember itu aku operasi konka ya. Nah, Desember akhir. Nah, pendakian perdana aku kan ke Argopuro kemarin di bulan pertengahan Maret. Jadinya aku mau update aja ke kalian gimana sih rasanya aku di pendakian perdana pasca aku operasi konka. Nah teman-teman, yang aku rasakan adalah aku tuh sebenarnya menyesal kenapa nggak dari dulu aku operasi konka, karena mengingat betapa enaknya pernafasan aku saat mendaki. Karena kalian tahu kan, kalau mendaki itu kan udah pasti ngos-ngosan, itu udah pasti. Kalau turun tuh aku tuh sebenarnya, kalau teman-teman bercandain, aku tuh namanya penurun bukan pendaki, karena kalau turun gunung aku bisa lari, tapi kalau mendaki aku ya normal lah seperti orang lain, aku ngos-ngosan. Tapi kalau nurun boleh diadu gitu. Jadi aku sebutnya penurun bukan pendaki. Nah kemarin teman-teman, aku itu pergi bareng temanku yang ngikutin aku di pendakian aku terakhir sebelum aku operasi konka. Jadi dia kan tahu banget betapa stamina aku tuh jelek banget gara-gara aku konka aku bengkak kan. Jadinya dia kemarin itu sempet tandemin aku, apalagi aku bilang ke dia bahwa aku tuh kena stroke kemarin sekitar 12 hari sebelum pendakian. Itu dia sempat khawatir, semua teman-teman khawatir, cuma mereka semua selalu support aku, ingetin aku untuk minum obat. Ya alhamdulillah semuanya lancar seperti aku udah cerita di vlog sebelumnya. Nah temanku ini tandemin aku karena dia tahu aku ada aritmia kan. Kalau aritmia aku tuh
detak jantung aku itu terlalu cepat teman-teman. Nah di pendakian Merbabu sama Sumbing itu dia mendampingi aku, dan dia lihat dengan mata kepala sendiri betapa aku tuh kesusahan dengan nafasku, dan aku harus minum obat untuk aritmia aku supaya nggak kumat. Tapi pendakian kemarin aku nggak minum obat aritmia, alhamdulillah banget. Dan dia yang pertama tandemin aku cuma sebentar, terus dia langsung tandemin yang lain gitu, karena dia ngelihat kok stamina aku kayaknya fine gitu loh teman-teman. Ya sebenarnya waktu itu dia belum ngomong bahwa dia melihat sepertinya stamina aku fine, tapi dengan cara dia meninggal, maksudnya nggak tandemin aku terus, aku sempat mungkin dia yakin bahwa aku baik-baik saja gitu, makanya dia akhirnya ngecek fisik teman-teman yang lain gitu. Nah yang aku rasakan pasca operasi konka di pendakian kemarin, aritmia aku nggak kumat sama sekali, pernafasan aku tidak terganggu sama sekali, dan jadinya jatuhnya ke stamina aku kan. Stamina aku jadinya sebentar, aku kayaknya ada tamu. Oh enggak, sorry. Jadi jatuhnya kan ke stamina aku jadi lebih fit gitu teman-teman. Jadi sebenarnya temanku itu bilang bahwa aku sebaiknya ambil yang 5 hari 4 malam di Argopuro, karena Argopuro memang bukan gunung yang tertinggi di Pulau Jawa, tapi dia treknya terpanjang. Jadi temanku bilang, karena kan dia tahu banget kan maksudnya fisik aku di beberapa gunung terakhir waktu bareng dia sebelum aku operasi konka. Dia bilang kalau aku lihat fisik Mbak, stamina Mbak, lebih baik kita ngambil yang 5 hari 4 malam. Dia bilang, cuma karena beberapa teman-teman tim juga kan ada, kita kan ada cuti ya teman-teman ya, jadi kan aku kan juga harus menyamakan dengan schedule teman-teman yang lain. Jadi aku bilang ke dia, enggak lah aku ambil yang 4 hari 3 malam aja. Dia bilang ya sudah kita cobain, tapi dia sebenarnya ragu dengan stamina aku. Aku kayaknya nggak sanggup lah 4 hari 3 malam di Argopuro. Ya sudah, akhirnya alhamdulillah teman-teman, malah kan aku selalu nanya misalnya dari Cikasur ke Sabana Lonceng misalnya, dari sini ke sini berapa jam? Dia bilang orang normal misalnya 2,5 jam. Aku biasanya aku kaliin 2 atau aku tambahin 1 jam untuk aku. Tapi alhamdulillah teman-teman, aku bisa mengikuti ritme orang normal. Jadi karena benar-benar gak ada gangguan sama sekali di pernafasan, dan aritmia aku sama sekali gak kumat gitu. Jadinya alhamdulillah semua pendakian itu malah dibilang sangat cepat. Temanku tuh sampai bilang, kita cepat banget ya ini mendakinya. Malah pagi-pagi tuh kita udah bisa turun loh dari Danau Taman Hidup. Sebenarnya malah kalau kita mau kita bisa molor-molorin siang, karena di itinerary pertama itu kita turunnya tuh tengah hari, tapi ternyata kita nyampe Danau Taman Hidup tuh malah sebelum waktu yang diperkirakan oleh temanku gitu teman-teman. Nah jadinya waktu kita udah sampai di Surabaya ya, aku tanya sama temanku, kamu kan ngikutin aku nih, aku bilang, di beberapa pendakian sebelum aku operasi, menurut kamu aku gimana? Aku bilang gitu, stamina aku, fisik aku. Dia bilang, aku terus terang loh, aku surprise katanya, karena stamina Mbak di gunung ini amat sangat jauh lebih baik dibanding gunung yang kemarin. Dia bilang gitu. Yang bener, aku tuh seneng banget. Aku kaget tapi aku seneng banget. Aku bilang, wah yang bener nih kata dia. Bener, amat sangat jauh lebih baik kata dia gitu. Walaupun teman-teman, saat itu aku baru sembuh dari stroke 3 hari, tapi alhamdulillah untuk fisik dan stamina aku tuh jauh lebih baik. Jadinya aku aku jadi merunut-runut cerita ya, merunut-runut kejadian yang aku rasakan ya. Berarti memang benar bahwa dengan konka bengkak aku itu kan pasokan oksigen aku ke tubuhku itu kan sangat jauh berkurang ya, susah. Itu ternyata benar-benar konka itu bisa membuat segala-galanya jadi terganggu ya. Ya pernafasan, larinya ke aritmia aku jadi jelek kan jantungku. Jadi akunya divonis jantung, aritmia gitu-gitu. Nah terus belum lagi untuk stamina aku, karena kan tubuh kita kan perlu oksigen ya. Nah kalau oksigennya aja udah terhambat gimana? Itu yang aku runut-runut. Oh, berarti memang betul. Kunci dari segala-galanya stamina aku bisa fit segala macam yaitu dengan hilangnya
Maksudnya konka aku udah nggak ada, udah nggak bengkak gitu maksudnya. Gitu teman-teman. Jadi menurutku buat kalian yang konkanya bengkak, apalagi aku kemarin kan konkaku parah ya, sebelah kiri itu bengkaknya itu 95% menutupi jalur nafas, sebelah kanan itu sekitar 90 atau 85 gitu, sekitar segitu. Jadi kan itu sangat parah aku ya. Nah menurutku kalau kalian emang udah parah dan gak ada komplikasi setelah kalian konsultasi ke dokter, kalian fine untuk operasi, kenapa harus ditunda lagi gitu teman-teman. Karena aku mengalami setelah operasi konka itu semuanya fine gitu. Cuma PR aku tuh stroke aja, jadi sekarang kan aku harus jaga makan, pilih-pilih makan yang sehat gitu. Untuk aritmia dan pernafasan aku alhamdulillah udah fine. Nah jadi nggak ada alasan sih menurutku untuk menunda operasi konka sih, untuk menghilangkan konka yang bengkak itu, karena itu sangat merugikan tubuh sih menurutku. Dengan berkurangnya pasokan oksigen nanti bisa kemana-mana, jadi keganggu sistem tubuh kita yang mungkin seharusnya sehat malah jadi nggak sehat gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah di pendakian perdana aku pasca operasi konka, aku merasa sangat jauh lebih baik. Teman-teman yang mengikuti perjalanan pendakian aku sebelum operasi sama setelah operasi pun sudah mengkonfirmasi bahwa stamina dan fisik aku sangat jauh lebih baik dibanding aku sebelum operasi konka gitu teman-teman. Nah dulu sebelum operasi konka itu kan aku di ketinggian di atas 1500 deh, aku tuh mulai hidungnya meler gitu kan, kayak orang pilek, padahal aku nggak pilek. Kemarin alhamdulillah teman-teman, aku bandingin, aku bener-bener nginget-nginget ya tanda-tanda aku kesusahan nafas, aku meler-meler hidungnya, aku gimana, itu aku nggak alami lagi. Bener-bener aku nggak, sama sekali nggak ada meler-meler hidung di gunung di Argopuro kemarin. Alhamdulillah semuanya fine. Jadi aku merasa kayak aku dapetin stamina aku tuh kayak dulu lagi, kayak aku tuh aktif lagi mendaki gunung tuh mulai 2012. Nah aku merasa stamina aku kayak di 2012 aku waktu itu naik Gunung Lawu gitu. Jadinya aku seneng banget. Jadi menurutku ya teman-teman, kembali lagi nggak ada alasan sih kita untuk takut operasi konka atau apapun. Tapi ingat ya, kalian tetap harus ke konsultasi sama dokter. Baiknya gimana? Aku kurang begitu tahu kalau kalian punya komplikasi penyakit lain atau apa, atau mungkin dokternya punya pertimbangan lain. Nah kemarin aku tuh sebenarnya nggak mencari second opinion, tapi waktu itu aku hanya bermasalah di asuransi aja. Makanya akhirnya aku bisa ke 3 dokter. Dokter pertama hanya melihat amandelku, dokter kedua yang melihat semuanya, amandel dan konka, dan dia bilang justru yang lebih urgent aku operasi konka. Nah dokter ketiga aku yang kasih tahu, dok aku tuh punya konka. Akhirnya dia cek konka sama amandel, dia bilang memang konka, dia setuju dengan dokter kedua bahwa konka aku duluan yang harus dioperasi, bukan amandel. Sampai sekarang amandel aku nggak dioperasi karena dia mengecil sendiri teman-teman. Jadi waktu aku periksa supaya dokter bisa memberi keputusan aku harus operasi amandel atau enggak, ternyata amandel aku tuh menciut. Aku nggak tahu apa karena pengobatan konka, ada antibiotik atau apa, jadi amandel aku mengecil sendiri. Jadi sampai sekarang amandel aku nggak dioperasi, baru konka yang dioperasi. Dan itu efeknya alhamdulillah ya, jadi sangat semuanya sistem tubuhku aku merasakan menjadi lebih baik gitu teman-teman. Nah aku tuh udah kemarin mau update ini aja, cuma dengan berbagai kesibukan aku juga harus ke dokter, terus ya sibuk lah, mama yang satu ini sibuk banget, jadi aku baru bisa update sekarang. Dan dengan rambut baruku yang aneh ini tadi pagi aku rapiin rambut, kata temanku aku kayak penyanyi Indonesia yang terkenal dengan poni lempar itu loh. Joking ya teman-teman. Ya udah teman-teman, sekian vlog dari aku. Kalian jangan lupa selalu jaga kesehatan, bahagia dimanapun kalian berada. Semua urusan kita lancar dan kita rezeki selalu berkualitas untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih ya udah nonton vlog aku. Assalamualaikum.